Q1 resmi berakhir. Bulan pertama di Q2 ditutup dengan candle bulanan merah. Bitcoin sedang ada dalam posisi koreksi. Nah, koreksi di bull run itu pastinya tetap ada, dan ibarat orang pasti ada kentutnya dong, nggak cuma makan dan minum aja. Nah, teman-teman yang pengen tahu tanggal-tanggal atau event signifikan penting di Bitcoin yang patut kita waspadai, bisa cek video yang ini ya. Wajib banget untuk teman-teman nonton biar punya helikopter view hingga Q4 2024 ini. Nah, sementara di kripto, di Q1 kita dapat beberapa narasi yang mendominasi. Misalnya real world asset, meme, Bitcoin, liquid restaking token, dan masih banyak lagi. Nah, apa narasi untuk Q2 hingga Q4 nanti setelah Bitcoin Spot ETF disetujui di US dan Hong Kong? Nah, next naratif yang sangat strong dan masih berhubungan dengan Bitcoin yaitu Bitcoin Fi. Misalnya Runes yang membuat jaringan Bitcoin dan fee meningkat hingga $180. Dan next ada Bitcoin Layer 2 Summer. Dan di video ini kita mau bahas tentang Bitcoin Layer 2 saja. Nah, apa itu Bitcoin Layer 2? Bitcoin Layer 2 adalah solusi baru untuk project crypto yang pingin punya dApps, pingin bisa EVM compatible, tapi tetap punya security secara Bitcoin dan pakai gas fee menggunakan Bitcoin. That's why dibangunlah Layer 2 Chain yang mengutilize security Bitcoin tapi support smart contract. Nah, beberapa project Layer 2 yang akan kita bahas di video ini mungkin bisa jadi driver utama di Q yang berikutnya. Intinya Bitcoin Layer 2 adalah solusi scaling di network Bitcoin tanpa perlu fork. Nah, scaling Bitcoin udah pernah dilakukan di cycle yang sebelumnya hingga menimbulkan perdebatan dan perang besar yang disebut dengan block size war, di mana ada kubu yang mendukung big block dan ada kubu yang mendukung small block. Dari perang ini lahir puluhan fork Bitcoin dan hampir semuanya udah mati kecuali Bitcoin Cash. Nah, teman-teman yang ingin tahu kayak apa block size war bisa nonton video yang ini. Nah, untuk scaling Bitcoin di level konsensus di mainnet itu hampir nggak mungkin dilakukan. Dan orang pun beralih ke layer 2 scaling Bitcoin. Scaling Bitcoin tanpa perlu fork, tanpa perlu persetujuan konsensus. Nah, kita mulai dengan Stacks. Stacks adalah Bitcoin Layer 2 yang udah paling established dan perform tokennya STX outperform Bitcoin sejak 2023. Nah, sebelum ada hype Layer 2, Stacks boleh dibilang Layer 2 Bitcoin yang paling inovatif dan works. Hanya sayangnya, adopsi dan penggunaan Stacks masih belum terlalu meriah. Bahkan Forbes melabelinya sebagai zombie chain. Valuasi tinggi, tapi minim user. Tapi next dengan adanya Nakamoto upgrade dan ekosistem Bitcoin yang lebih mature, saya cukup bullish dengan Stacks sebagai Layer 2 Bitcoin yang paling siap dibandingkan Bitcoin Layer 2 yang lain. Nah, Stacks juga terbitkan SBTC atau Stacks Bitcoin. Ini adalah token yang dipack dengan BTC untuk bisa diutilize di network Stacks. Misinya agar bisa utilize Bitcoin di Stacks dengan gas fee yang murah, lebih cepat, decentralized, dan non-custodial. Nah, pengguna SBTC bisa langsung kirim Bitcoin ke mainnetnya tanpa perlu step tambahan. Nah, meskipun Stacks dibilang oleh Forbes sebagai zombie chain, Stacks berhasil outperform Bitcoin di cycle yang lalu. Nah, apa itu zombie chain? Zombie chain adalah chain yang punya valuasi tinggi tapi minim user. Nah, teman-teman bisa lihat listnya dari X saya yang ini, tapi ini kata Forbes ya, bukan kata saya. Nah, beberapa ekosistem Stacks yang udah jalan adalah BNS atau Bitcoin Name System, di mana kita bisa beli domain .btc via beberapa protokol yang pakai Stacks. Misalnya di btc.us atau dots.so. Mirip kayak Ethereum Name Service, bedanya ini di ekosistem Bitcoin. Total TVL Stacks berdasarkan waktu video ini dibuat ada di angka 137 juta US dollar dengan fully diluted market cap sebesar 4,32 miliar US dollar. Yang kedua ada Merlin. Nah, Merlin adalah Bitcoin Layer 2 project yang baru aja launching. Tujuannya untuk scalability Bitcoin dan efisiensi melalui ZK Rollup teknologi. Nah, sekarang Merlin Chain udah mainnet dan ekosistemnya udah bisa dipakai.
Merlin difunding oleh berbagai investor seperti OKX Ventures, KuCoin, dan via BTC. Merlin juga punya token native-nya sendiri yaitu MERL, yang berfungsi sebagai token governance dan pakai BRC20 standard. Nah, total TVL Merlin berdasarkan pantauan DeFi lama, menurut saya lumayan memuaskan, ada di angka 1 miliar. Hampir 10 kali stakes yang udah ada lebih duluan. Dan Merlin juga udah ada di berbagai exchange. Yang ketiga ada BEVM. BEVM ini adalah Bitcoin Layer 2 yang udah mainnet dan dikatakan sebagai fully decentralized EVM compatible Bitcoin Layer 2 dan pakai Bitcoin sebagai gas fee. Nah, BEVM juga memungkinkan semua dApps yang running di ekosistem Ethereum juga bisa jalan di Layer 2 Bitcoin karena BEVM udah mainnet. Nah, karena BEVM udah mainnet, kita bisa bridge Bitcoin dari mainnetnya Bitcoin ke BEVM dan utilize Bitcoin ke berbagai ekosistemnya. Salah satunya yang saya suka adalah Satoshi Protocol. Kalau ekosistem lainnya, di BEVM ada BL2 Rune, ini ada Launchpad Runes, ada Bivscription, sebuah inscription platform, dan ada Satoshi Protocol, stablecoin dengan backup Bitcoin sebagai kolateral. Nah, ekosistem BEVM punya TVL kurang dari 1 juta US dollar, sekitar 794 ribuan aja. Means, protokolnya meski udah mainnet, masih belum bisa bawa user ke sini. Anyway, saya juga ada coba bawa Bitcoin saya ke BEVM karena ada satu protokol yang saya suka yaitu Satoshi Protocol. Ini adalah stablecoin dengan backup Bitcoin. Dan total valuasi BEVM sekarang mencapai 200 juta US dollar. Meski belum ada informasi berapa dana yang berhasil di-raise oleh BEVM. Kalau activity yang ada di BEVM sekarang, sekedar ngumpulin Eco Points, dan teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Yang keempat ada B-Square Network, yang katanya 50 kali lebih murah dan 300 kali lebih cepat daripada network Bitcoin. B-Square Network di-backup oleh berbagai nama besar, kayak Hashkey Capital, OKX Ventures, KuCoin, Watertrip, dan masih banyak lagi. Dan cara kerjanya dengan menjadikan transaksi user jadi satu batch. Nah, batch itu kemudian akan dijadiin satu lagi, baru kemudian disettle di mainnetnya Bitcoin dengan Taproot. Jadi kurang lebih sih mungkin hampir sama dengan Layer 2 yang lain. Dan ini adalah koleksi ekosistem di B-Square Network. Total TVL yang berhasil dikoleksi di B-Square Network mencapai 524 juta US dollar di program Boost Stage pertama. Dan sekarang di stage kedua kita bisa utilize di beberapa project B-Square Network. Yang kelima ada Core DAO. Nah, Core adalah Bitcoin Layer 2 yang support EVM smart contract dan udah terbitin tokennya sendiri yaitu Core. Nah, chainnya disebut Core Chain dan support Turing Complete Smart Contract. Core menggunakan Satoshi Plus Mechanism di mana menggabungkan konsep Proof of Stake dan Proof of Work. Nah, mengikuti Bitcoin, Core punya supply 2,1 miliar token dan yang unik, sebagian dari block reward dan transaction fee-nya di-burn. Mirip seperti Ethereum model. Block reward dari Core akan dibayarkan selama 81 tahun di luar dari transaction fee dan bisa jadi income tambahan untuk Bitcoin miner. Nah, holder Core juga bisa mendelegate tokennya ke validator yang ditunjuk. Sayangnya total TVL Core berdasarkan waktu video ini dibuat hanya ada di angka 14,2 juta US dollar dengan fully diluted market cap projectnya sebesar 4,37 miliar US dollar. Yang menurut saya dengan FDMC mencapai 4,3 miliar US dollar mungkin terlalu kecil nih kalau TVL-nya cuma 14,2 juta US dollar. Nah, token Core sekarang anyway ada di peringkat 53 dan udah listing di berbagai exchange. Next, yang keenam ada Satoshi VM. Adalah solusi Layer 2 berbasis Bitcoin ZK Rollup yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine. Dengan kata lain, Satoshi VM memungkinkan developer untuk membangun dApps Bitcoin menggunakan smart contract. Tapi gas fee-nya pakai Bitcoin. Satoshi VM pakai teknologi ZK Rollup yang membundle banyak transaksi sekaligus jadi satu batch dan divalidasi di mainnet networknya Bitcoin.
prosesnya saat ini udah alpha mainnet dan user bisa bridge Bitcoin-nya ke Satoshi VM untuk utilize di ekosistemnya. Yang ketujuh ada BitVM. Nah, project BitVM sementara ini masih dalam tahap testnet dan baru dalam tahap draft dan initial draft implementation. Nah, BitVM di-lead oleh Robin Linus dan beberapa orang lain untuk code kontributornya. Nah, teman-teman bisa lihat di webnya BitVM. Belum ada informasi apakah BitVM bakal ngeluarin token atau enggak, karena informasi yang saya dapat tentang BitVM masih terbatas banget. Tapi project BitVM inilah yang mengawali hype-nya Bitcoin Layer 2 yang EVM compatible. Dan untuk saat ini belum ada informasi apakah BitVM bakal terbitin token governance. Yang ke-8 ada BitLayer. Terinspirasi dari BitVM, BitLayer membranding dirinya sebagai Bitcoin Layer 2 yang menggunakan visi BitVM. Nah, di bulan April kemarin, BitLayer udah dapat funding round dari Framework Ventures dan ABCDE Capital sebesar 5 juta USD. Nah, BitLayer udah mainnet di bulan April dan saat ini udah mainnet V1 dan akan mainnet V2 di September 2024 dan versi V3-nya di Juni 2025. Next, ada Rootstock yang menurut saya unik banget. Mereka nggak bikin token. Token native mereka hanya Bitcoin, namanya RBTC, yang di-pack 1:1 dengan Bitcoin. Nah, kalau ekosistem mereka sih nggak sebanyak project lain. Kalau berdasarkan webnya, cuma ada 5 flagship app sekarang. Ada Sovereign, ini untuk protokol lending and borrowing, Money on Chain untuk minting stablecoin yang di-backup dengan Bitcoin, ticker stablecoinnya DOC atau Dollar on Chain. Liquidity, ini adalah cross-chain wallet dan untuk simpen NFT. Tropicus, ini lending protocol. Kemudian Oku, ini DEX dan LP. Jadi user bisa bridging dengan mudah juga via web Rootstock. Dan Rootstock membranding diri sebagai sidechain, pakai gas fee Bitcoin, nggak perlu wrapping Bitcoin. Tapi Rootstock nggak ada model token governance seperti Bitcoin Layer 2 yang lain. Dan waktu video ini dibuat, TVL Rootstock ada di angka 184 juta US dollar. So mudahnya, Rootstock ini adalah sidechain yang EVM compatible dengan gas fee RBTC, tapi nggak nerbitin token governance. Dan sekarang kurang lebih ada lebih dari 3.500 Bitcoin yang diutilize di Rootstock. Yang ke-10 ada Liquid Network. Nah, Liquid Network ini adalah Bitcoin Layer 2 solution yang agak mirip-mirip dengan Rootstock yang baru kita bahas, karena nggak terbitin token governance juga. Gas fee juga dibayar dengan LBTC atau Liquid BTC yang di-pack 1:1 dengan Bitcoin. Nah, dengan Liquid Network, user bisa menerbitkan digital asset seperti stablecoin dan instrumen finansial lainnya di atas Bitcoin. Total, saat ini ada hampir 4.000 LBTC di sirkulasi. Liquid Network dibuat oleh Blockstream, tapi digovern oleh beberapa pihak dan di open source di blockchain platform yang bernama Element. Nah, selain yang udah kita bahas tadi, masih ada banyak layer 2 yang lain. Misalnya seperti Dovi, Stake Layer, Bitbull, Solbuild, BVM Network, Nakachain, Zapchain, Lumibit, Tunachain. Nah, total ada 73 Bitcoin Layer 2 project yang terdata di btcl2.info. Dan Bitcoin ecosystem itu luas banget. Kalau kalian dig the rabbit hole, lubangnya sangat amat dalam sekali. Ekosistem Bitcoin dan ekosistem EVM ternyata beda jauh. Walletnya beda, cara pakainya beda, explorernya beda, sistem bridge-nya beda. Nah, kita akan bahas tentang Bitcoin DeFi ekosistem di belajarbitcoin.com sambil explore di mana aja kita bisa utilize Bitcoin kita, nggak sekedar jadi hiasan di exchange. Nah, sekedar pengingat yang kita bahas ini adalah narrative based dan mungkin punya perform yang bisa jauh beda dengan Bitcoin. Kenapa saya pilih Bitcoin Fi atau Bitcoin Layer 2 sebagai naratif? Karena Bitcoin masih bakal ke 100.000, bahkan masih akan ke 500.000, atau bahkan 1 juta US dollar. Dan bisa aja koin-koin yang berhubungan juga dapat imbas atau efek multiplier-nya. Seperti Stacks yang berhasil outperform Bitcoin di cycle yang lalu. Nah, project Layer 2 ini market cap-nya masih kecil banget
dan mudah untuk pump marketnya. Tapi perlu diingat juga, kalau di project Web3, apalagi yang baru, ada namanya token unlock. Nah, singkatnya sih, tim pasti perlu uang. Venture capital perlu diputar modalnya. Yang beli di public sale pingin cuan. Advisor pingin uangin hasil alokasinya. That's why, jangan di hold long term. Kalau mau hold long term, cukup beli Bitcoin-nya aja. Karena ini narrative based. Ada inflation rate yang cukup tinggi dan ada token vesting yang jalan. Nah, satu hal lagi yang perlu teman-teman waspadai adalah TVL-nya yang sekarang masih kecil-kecil. Artinya, use case-nya masih belum benar-benar dipakai oleh user. Dan persaingan antar chain layer 2 Bitcoin udah kayak mini market. Meskipun banyak di antara mereka yang belum launch token. Juga project Bitcoin Layer 2 itu adalah startup bisnis, dan developer yang kehabisan dana bisa tutup projectnya. Atau ada yang sekedar buat project hanya untuk cari uang dari jualan token karena lagi Layer 2 summer. Nah, ini yang harus kita anticipate. Jadi meskipun benar emang punya exposure Bitcoin dan di branding sebagai Bitcoin Layer 2, tapi ini masuknya altcoin. Dan ingat formula kita, 80% Bitcoin dan 20% altcoin, jangan dibalik.